Guntur Bumi semakin terpojok. Kemarin muncul lagi orang-orang yang mengaku menjadi korban dan habis hingga ratusan juta rupiah. Bahkan ada pula yang mengaku sebagai pasien yang datang jauh-jauh dari India. Tapi benarkah Ibunda R, korban dugaan pelecehan UGB, ternyata membuka praktek pengobatan juga? Ada apa sebenarnya? Jadi tekanan dan intimidasi atau ancaman yang saya lakukan mengganggu psikologi saya dan keluarga. Kemunculan Guntur Bumi sembari terisak-isak mengumbar pengakuan merasa tertekan, terancam dan terintimidasi, tak lantas membuat korban-korbannya bersimpati dan berempati. Situasi seolah bertambah keruh, UGB kian terpojok. Muncul lagi orang-orang yang mengaku menjadi korban. Bahkan kemarin ada seorang wanita bernama Melati yang datang jauh-jauh dari India, mengaku habis 250 juta berobat ke UGB. Namun tiada hasil. Ia akan menyeret UGB ke jalur hukum agar UGB mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya kena Bell's palsy. Muka saya sebelah mencong. Saya ke sana disebut itu kena kiriman atau santet. Dan kalau tidak diobati sesegera mungkin nanti saya akan lumpuh dan gila. Sesudah itu diminta untuk membayar atau membeli kurban atau apa sebutannya itu saya nggak ngerti. Berupa domba dengan spesifikasi khusus. Harga yang diminta itu untuk saya sangat mengejutkan. 36 juta. Akhirnya saya serahkan kepada dia untuk mencari. Karena spesifikasinya ditambah lagi, suruh nyari yang minumnya air zam-zam. Kambing atau domba yang minumnya air zam-zam, cari di mana itu? Saya sendiri nggak tahu. Total dengan semua itu 250 juta. Saya serahkan kepada kuasa hukum saya aja. Saya kuasakan kepada kuasa hukum untuk proses itu. Karena saya sudah merugi secara materi, psikis, fisik, anak saya terlantar, kerjaan saya terlantar. Kalau memang saya hanya untuk memohon keadilan atau meminta keadilan, saya harus merugi lagi dan melewati proses-proses yang memang panjang dan rumit. Saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Silakan laporkan. Kami juga akan persiapkan diri untuk menghadapi kalau memang itu benar. Kalau memang tidak benar ya kita lapor balik. Tuntutan para mantan pasien yang menuntut pengembalian biaya berobat terus bertambah. Bila tidak dipenuhi oleh Guntur Bumi, mereka siap menggiring ke meja hukum. Salah satu korban tersebut adalah Sukahar yang telah menguras kantong lebih dari 12 juta. Awalnya gini, waktu anak saya itu sakit, kita disuruh kataman 30 juz gitu. Untuk membayar kataman itu 30 juz, kira-kira 10 orang yang katam itu satunya 250, jadi saya kena 2,5 juta. Disuruh korban 4 orang itu kambing, jadi satunya kan 2,5 jadi 10. Tapi karena saya duit kurang, saya sepakati 9, akhirnya sepakat 9, yang 9 juta dikasih ke sana. Totalnya ya sekitar 12-an. Kalau memang mereka punya fakta hukum, mempunyai alat bukti yang kuat, silahkan ambil langkah hukumnya itu loh. Jangan cerita kemana-mana, roco untuk apa? Kalau Anda merasa dirugikan, silahkan ambil langkah hukum. Dan kalau memang Anda tidak bisa buktikan, jelas hukumnya bahwa kita akan gugat balik, kita akan tuntut balik gitu loh. Alih-alih memenuhi tuntutan para mantan pasien yang mengaku menjadi korban, Guntur Bumi melalui kuasa hukumnya justru terus menantang. Semua dipersilakan melapor kalau memang punya bukti. Demikian suara lantang para pengacara UGB. Maka korban-korban yang baru bermunculan pun tak segan lagi menyeret UGB ke meja hukum. Termasuk R, korban dugaan pelecehan UGB. Seperti melakukan serangan balik, pihak UGB gencar membongkar siapa sesungguhnya R dan keluarganya. Mereka meminta R dan keluarganya berkaca karena Ibunda R kabarnya juga melakukan praktek pengobatan di rumahnya. Lantas mengapa sang ibu membuka praktek pengobatan, R malah berobat ke UGB? Pengobatan saya boleh dicek oleh siapapun yang mau ngecek
pengobatan saya silahkan. Saya tidak ada unsur perdukunan. Di rumah saya pakai prakteknya pun tidak macam-macam dengan air, dan orangnya pun di depan saya tidak pernah jauh dari orang yang saya obatin. Mama saya kan bukannya terapi ya. Kalau si UGB ini kan terapi, dia bisa bekam gitu kan. Kalau mama saya ini kan hanya menerawang ya, lebih ke fokusnya ke situ. Makanya mama saya ajak ke situ karena ada terapinya, dia bisa bekam. Kalau masalah itu kami ya namanya itu privasinya mereka ya. Kalian mau buka praktek atau apa itu kan urusan privasinya dia. Yang terpenting di sini bahwa jangan membawa-bawa nama UGB di sini itu loh. Jangan memfitnah UGB. Kasus panas yang lain bergulir dari perceraian Dausmini Yunita. Benarkah tak ada orang ketiga dalam perceraian mereka? Atau justru mereka sengaja menutupinya karena sudah sama-sama mantap bercerai? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Lain UGB, lain lagi kasus yang membelit komedian Dausmini. Daus dan Yunita nyatanya mantap untuk bercerai. Mengaku tidak ada orang ketiga dalam kasus perceraian mereka, tapi benarkah ada yang mereka tutup-tutupi? Mungkinkah mereka bercerai karena Yunita ikut-ikutan terjun ke dunia hiburan?